Banyak orang yang pengen tahu, Oke. sejak tahun berapa sebetulnya seorang Randy Suwandi itu mulai pelihara SR. Itu sejak tahun berapa, ingat nggak lo? Kurang lebih Nah, pet lovers, kita lanjut lagi ya. Ini obrolan panjang, makanya tenggorokan harus dikasih air biar nggak seret ya. Kita lanjut lagi obrolan kita sama salah satu foundernya 88 Red Gallery. Ada Koko Randy Suwandi alias Koko Hunter. ini nama Koko Hunter sebenarnya bukan gue yang mau. Dia lo yang menciptakan. Tapi ya di mana-mana gue kan dipanggil Koko Hunter. Iya emang. Iya kan? Emang. Hampir semua orang ketemu gue tuh manggilnya Koko Hunter. Iya, gue perhatiin di kontes-kontes tuh orang manggil lu Koko Hunter. Iya kan? Kayak Gue tuh Koko Hunter. iya. Orang yang pada minta foto sama lo di Jogja, di Semarang, di Ponti, semuanya Koko Hunter foto dong. Gitu kan? Ren, Ya. udah berapa lama berarti 88 Red Gallery berdiri? Ya itu dari 2021 akhir sebenarnya. Jadi sebenarnya belum genap 2 tahun. Ya, 2021 akhir ya. 1,5 tahun lah kurang lebih. Nah, kalau gue lihat sebetulnya semenjak 2021 akhir sampai ke sini tuh kontes cukup banyak loh. Banyak banget mas. Ya, Aci aja udah 3. Aci Cup 8, Aci Cup 9, Aci Cup Junior. Iya. Betul. Cia aja udah 2 kali. Terus Bali, Bali. ACS. Aceh sudah sekali ya. Iya, ACS. Semarang. ASC Semarang, Pontianak, Jogja. Iya kan? 10 ada itu. 10 ya. Nah, 88 Red Gallery selalu turun ikan kan? Turun ikan. Selalu turun ikan. Udah seperti apa sekarang prestasi 88 Red Gallery di arena kontes? Semua kontes yang ada dari tahun 2021 sampai sekarang nih. Kita udah masuk pertengahan tahun 2023. Jadi mau dijelasin atau mau lihat piala? Sombong. Hah? Sombong. Jadi gue udah tahu nih pertanyaan ini bakal muncul sebenarnya. Sombong. Jadi gue udah catet dulu tuh. Gue bingung gue. Ntar kejelasinnya susah mas, kagak apa. Nah, gini deh. Di Aci Cup 8. Aci Cup 8 dulu pertama kali yang gue jadi panitia ya. Iya. Kalau registered by 88 regular itu yang murni itu kita junior champion. Junior champion. Tapi Yang partner yang berpartner itu ya Messi Setiaret. Karena Messi. memang Messi itu sudah berkomitmen kontes dulu, setelah kontes baru pindah tangan ke kita. Oke. Jadi nama registernya masih Setiaret. Setiaret. Nah, itu di Aci Cup 8. Aci Cup 8. Abis Aci Cup 8 kita punya Aci Cup Junior ya? Bali dulu. Oh, Bali dulu. Bali. Oh, Bali gue ingat. Bali gue ingat lu adalah junior champion. Ya benar. Gue junior champion di Bali gitu. Ya kan? Ya. Lu turun dengan Kumpai F2 gue ingat. F2. Ya kan? Ya. Abis dari Bali kemana? Aci lagi ya? Aci junior ya? Aci Junior. Junior, oh iya Aci junior. Aci junior gue dapet junior champion lagi. Aci Junior itu gue ingat. Itu pertama kali Aci kerjasama dengan Main. Betul. Iya kan? Ya. Iya kan? Iya main. Lampunya pakai Main, pompanya pakai Main, medianya pakai Main. Betul. Iya kan Aci Cup Junior tuh. Gue inget tuh. Itu lu junior champion juga kan? Junior champion. Jadi waktu itu gue bilang gue hat-trick tuh junior champion. Sorry, junior champion lo di Aci Cup Junior itu si Bulan bukan ya? Bulan, betul. Kan yang memang mau jadi indukan sekarang. Sekarang mau jadi indukan tuh ya. Nah, abis Aci Cup Junior? Aci Cup junior habis itu Aci Cup 8. Enggak dong, Aci Cup 9 dong. 9. 9. ACS dulu mas. Oh, Surabaya. Surabaya dulu. Oh, Surabaya Balmain. Ya itulah titik balik gua. Udah capek junior terus. Bellman kan? Bellman jadi Grand Champion. Sama Dior yang champion. Oh, Dior adalah Kumpai F2 yang sudah sold ke Filipina. Lu ngerasa disitulah titik balik gua. titik baliknya tuh. Jadi memang di awal
Ya mungkin itu proses. Junior dulu 3 kali berturut-turut. Nah cukup nih. Kita kejar yang lebih besar. Nah disitulah titik balik kita meraih Grand Champion 88 regular. Bellman ya. Nah, Sama Dior. Di kontes berikutnya adalah habis Surabaya itu Aci Cup 9. Nah, Aci Cup 9 itu prestasi tertinggi 88 Red Gallery. Semua lo sapu bersih. Semua kita ambil dari Grand Champion, mature, yang junior, baby, unique. Kecuali SB. SB Kan itu Ateng. Ateng mah nggak ada lawan. Ateng nggak ada lawan. Menurut gua Ateng nggak ada lawan sih. Ateng bagus. Itu adalah short body paling perfect yang pernah gue lihat dan warnanya besar, mulus, merah. itu warnanya kayak ikan XL, lu tau nggak? Bener. Iya kan? Iya. Jadi Ateng itu sih nggak ada lawan menurut gue tuh. Nah gini, ini kita ngomongin juga kontroversinya lah ya. Tuh. Kontroversi apaan? Itu kontroversi yang baru lewat. Iklan. Siapa itu? Itu Agnes. Agnes itu admin sosial medianya 88 yang baru. Panggil nih. Kenalin. Anjir. Gue ngapain lewat? Siapa namanya? Kenalin. Halo, saya Rafiq. Ini adalah admin media sosial kita 88 oh, Red Gallery. admin sosial media 88 Red Gallery yang baru. Ya. Dia pegang apa namanya? Jadi dia pegang IG, sini lagi diajak ngomong. Madep sono. Dia pegang IG, YouTube, TikTok, Facebook. Facebook nggak? Oh, Facebook nggak? Facebook nggak. Oh, lu udah nggak main Facebook ya? Facebook pribadi gua. Oh gitu. Jadi IG, YouTube, TikTok. Oke. Agnes, selamat bergabung. Semangat. Iya kan? Karena Agnes juga ngurusin YouTube-nya 88 Red Gallery, saya salah satu hostnya. Ya, nanti kita bekerja sama dengan baik ya. Terima kasih, good luck, sukses. Koko ini rada galak tapi udah jinak. Oke Agnes. Kerja benar aja. Bukan kemarin. Lanjut. Oke. Sampai mana ini tadi? Oh, Sampai mata lu dari kanan ke kiri kagak ngelirik. oh gitu ya. Iya. Gua kalau kesini bosen ngelihat lu, ngelihat Ratman, ngelihat Rido gitu loh kan. Iya kan? Ngelihat Dani. Akhirnya ada Agnes. Ya alhamdulillah. Sampai kontroversi. Kontroversi. Di mana ada kemenangan, di situ selalu ada pertanyaan. Ya. Ya. Kemenangan lo di Surabaya dapat GC, dapat YC, akhirnya mengundang pertanyaan. Puncaknya adalah pada saat 88 ngebabat habis Piala Champion di Aci Cup 9. Iya. Ya. Kalau buat gue pribadi ya, ini sebetulnya bukan isu baru. Iya. Ya, bukan isu baru. Karena gue juga pernah mengalami hal ini, menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini pada saat misalnya dulu tim RDC juga sempat merajai kontes. Baik di Aci, baik di daerah lain gitu ya. Iya. Termasuk di Surabaya gitu loh. Nah, gimana cara lo menghadapi kontroversi kayak gitu? Sekarang kan isunya ya iyalah dia yang sponsorin gitu loh kan. Ya iyalah jurinya temennya dia gitu loh. Jadi gini Bang, sesuai visi misi 88 ya, kita bicara singkatnya, ingin menaikkan value, ingin menaikkan harga, ingin memajukan dunia arwana baik lokal maupun mancanegara. Iya. Kita membentuk sebuah perusahaan, sebuah industri yang serius. Salah satu kendaraan untuk mencapai visi misi kita itu ya melalui kontes sebenarnya. Iya. Kebetulan Coach Chandra mempunyai dalam tanda kutip kemampuan secara finansial untuk mendukung setiap kontes saat ini. Iya. Jadi mulai dari Aci, pokoknya semua kontes kita support. Kita present dengan nilai nominal yang tidak kecil sebenarnya Mas. Iya. Yang kalau kita pikir-pikir dari jualan ikan di lokal itu nggak ketumpuan dah. Sebenarnya itu Nggak nutup. nggak nutup. Yoi. Tapi itu
itu akan berbalik kembali menjadi return kita di saat nanti sudah tercapai nih tujuan kita. Iya, pada saat industrinya gede. Betul. Jadi setelah kita investasi, kita nabung. Jadi omongan seperti itu ketika setahun pertama dan tepatnya di ACI kita mencapai prestasi seperti itu setahun sebenarnya Mas. Setahun tuh ya? 88 rep bergabungnya berdiri itu setahun ACI Cup 9. Kita hanya bilang tidak berusaha mengcounter, tidak berusaha membuang isu balik, tidak membela diri. Tapi kita tunjukkan memang ikan-ikan kita itu layak. Iya. Ikan-ikan kita itu memang harus berprestasi dan layak berprestasi. Karena kita akan menjadi role model, akan menjadi istilahnya kiblat baru di dunia arwana ini. Iya. Nah, terjadilah di ACI, omongan itu muncul jauh sebelum ACI, Surabaya. Iya, Surabaya. Pertama kali muncul isu itu Surabaya. Surabaya. Tapi kita diam. Kita meng-counter. Kita hanya mentitikkan orang-orang yang membuang isu-isu seperti itu. Buat kita mungkin dia belum kenal kita. Dia belum tahu apa tujuan kita mensponsori kontes, bukan menjadi grand champion. Iya. Ketika saya mensponsori, hadiahnya banyak. Sebenarnya kan yang akan menikmati semua pemain, Mas. Iya benar. Yang menang, yang kalah pun dapat door prize. Tetapi niat baik kita dipelintir, diputar dengan bahasa Randy 88 menang karena menjadi sponsor utama. Iya, karena dekat sama ACI. Dekat sama Mas Rafiq. Saya dekat sama Mas Rafiq dengan ACI. Pertama kan ketika menjadi ketua panitia. Iya. Kedua, sepengetahuan saya ACI yang ada di Pulau Jawa ini menjadi asosiasi yang terbesar yang memayungi anak-anak ikan nih Mas. Iya. Ya, itu kan menjadi saluran buang kita nih, saluran kita untuk visi misi kita jalani. Nah, bergulirlah itu semua sampai akhirnya saya cerita dikit di Pontianak. Kontes Pontianak 88 memutuskan untuk tidak menjadi sponsor. Betul. Kenapa? Kita akan membuktikan bahwa 88 berprestasi tanpa harus menjadi sponsor. Karena kalau saya buang isu balik capek Mas. Iya. Meladeni isu itu capek. Jadi saya hanya akan berikan ini loh ikan 88. Silakan nilai. Mas Rafi jadi judge, head judge. Gua jadi head judge. Ya. Mas Rafi bisa lihat ikan 88 turunkan melalui Athena waktu itu. Dan kita bisa grand champion tanpa sepeser pun kita keluar uang kita jadi sponsor. Sebenarnya itu disayangkan. Saya menjadi terkesan anak-anak teman-teman di Pontianak jadi kesannya saya nggak dukung. Sebenarnya tidak. Tapi karena ada isu itu sebelum Pontianak bergulir lagi, saya putuskan saya tarik sponsor saya hanya jadi peserta. Tapi saya sudah buktikan. Nah, waktu di Pontianak itu prestasi 88 Grand Champion sama Unique Champion ya. SR Albino Ultraman. Jadi itu pembuktian kita 88 sekaligus mengcounter secara tidak langsung, menampar mulut-mulut yang melempar isu-isu tidak sedap ke 88. Iya. Jadi gini sih pet lovers ya. Waktu di Pontianak itu saya jadi head judge. Ya, Mas Wati jadi head judge. Ya, saya jadi head judge dan ada 7 orang juri. Betul. Ya, ada 7 orang juri. Jadi juri yang punya hak suara, head judge tidak punya hak suara. Tidak ada. Head judge hanya bisa memeriksa apakah ikan yang masuk nominasi layak atau tidak. Betul. Udah gitu, head judge masih harus melakukan konfirmasi kepada 3 orang founder ACP. Oh iya, betul. Ya, jadi founder ACP itu ada Setia, ada Ado, ada Yuleng. Ya. Jadi semua ikan yang masuk nominasi itu dicek ulang, divalidasi ulang. Jadi juri udah pilih, gua ngecek sebagai head judge. Begitu menurut gua udah oke, gua harus minta persetujuan. Gua harus mengkonfirmasi ke 3 orang founder ACP. Betul. Menurut kalian bertiga udah oke belum nih ikan? Ya. Tolong dikasih note, tolong dikasih catatan gitu loh ya. Jadi sebetulnya kalaupun misalnya gua deket banget sama lo gitu ya, nggak ngaruh. Agak-agak ya susah gitu loh ya. Ya kan isu yang ada seperti itu Mas. Iya. Itu cuma 1 suara. Andai kata lu punya suara Mas. Iya. 6 juri lain mana bisa. Iya. Iya kan? Dan mental gua dan 88 itu jauh lah. Buat apa?
kita, sorry mas, kalau cuma sekedar mau jadi Grand Champion, dengan kemampuan yang kita miliki, kita bikin kontes juga bisa kok. Iya. Kita mengacaukan kontes dengan kita bikin kontes 88 semua champion bisa kok. Bikin aja kontes sendiri ya. Iya, tapi kan bukan di situ tujuan kita. Jadi 88 itu kontes itu menjadi sebuah kendaraan membuat branding nama 88 melalui kontes-kontes yang ada. Oke. Salah satunya itu. Udah puas nggak lo sama apa yang didapat oleh 88 Red Gallery sampai hari ini? Udah puas belum? Secara apa nih mas? Di kontes? Ya, apakah cita-cita sudah tercapai? Belum. Kalau visi misi kita masih belum, pekerjaan kita masih banyak. Kita memang kontes banyak, tapi goals kita di kontes itu kan yang pertama itu membangun branding 88 di kontes. Oke, jadi tujuannya bukan menang kontesnya, Bukan. tapi menang kontes adalah tools untuk cita-cita yang lebih gede. Betul. Nah, apa itu cita-cita yang lebih gede itu? Kita sudah membranding nama 88 di dunia kontes. Ikan-ikan kita sering dapat champion. Kita, gua, Coach Chandra itu melalui 88 ingin menjadi sebuah branding, menjadi sebuah dealer bagi para penghobi-penghobi ya ingin merasakan euforia kemenangan di arena kontes. Jadi kasar gini, lo mau juara, yuk kita ke 88 Red Gallery. Lo mau champion, yuk ke 88 Red Gallery. Tapi bukan memberikan garansi pasti, tapi minimal dengan prestasi yang kita sudah ada tuh mas, orang trust ke kita. Iya. Orang bukan cuma melihat kita punya omongan dong, tapi dengan ini yang kita show nih, di showcase kita, orang akan lebih trust dan lebih yakin. Itu salah satunya di dunia kontes. Jadi gini, bisa nggak gue bilang begini, someday 88 Red Gallery mungkin nggak akan begitu banyak turun ikan lagi di kontes, Ya. tapi lebih memberikan kesempatan kepada partner, Ya. buyer, Iya, dan teman-teman yang juga pengen punya ikan bagus dan pengen ikutan kontes. betul sekali. Jadi kalau kayak kita kayak dealer mas, handling. Iya benar, benar, Gitu aja. benar. Konsepnya tuh kayak di koi sebetulnya. Di Jepang. Lo pilih ikan gue bantu ngerawat ikan lo. Betul. Kalau ada kontes lo mau ikut silahkan. Pokoknya ikan lo gue handling dari grooming facility sampai ke arena kontes. Nanti pulangnya juga gue handling lagi, begitu ya. Betul. Jadi benar-benar mirip koi ya. Ya, kita adopsi. Oke. Seberapa serius sebetulnya lo sama Mas Chandra di bisnis dan di konservasi ikan arwana? Karena gini, yang perlu gue ingetin adalah arwana ini adalah satwa liar langka yang dilindungi. Betul. Dia masuk appendix 1. Dilindungi bukan hanya oleh hukum di Indonesia, tapi juga oleh hukum di dunia internasional. Betul. Di alamnya dia sudah, Jangan punah ya. dia nyaris nggak ada sebetulnya ya. Terancam punah lah gitu loh. Nah, seberapa serius sebetulnya lo di bisnis dan di konservasi arwana super red? Oke, kita Kenapa gue nanya begini? Karena nama-nama besar di arwana itu datang dan pergi, teh. Banyak nama-nama besar yang sekarang gue nggak lihat lagi. ya, banyak. Iya kan? Banyak. Kita nggak usah sebutin satu persatu, nanti orang tersinggung. Tapi banyak banget. Nama-nama besar yang gila-gilaan, namanya kondang sampai mancanegara. Tapi sekarang gue nggak pernah dengar lagi nama itu gitu loh. Nah, seberapa serius sih lo sebetulnya gitu? Jadi tadi sebagai gua jelasin tidak cuma main di kontes. Ini kalau di kontes doang prestasi di kontes kita akan jenuh mas. Iya. Kalau cuma goalsnya jadi GC. Kan kalau udah jadi GC sekali dua kali lama-lama jenuh dia. Iya, bosen. Dia akan turun, bosen. Benar. Enggak, dan orang lain juga kapok akhirnya ikut kontes. Nggak berani dia ngelawan lo gitu loh. Makanya dengan konsep di 88 Gallery yaitu di konservasi kita membuka kolam. Oke. Kita ada kolam. 3 kolam itu ada di di Kapuasulu. Iya, di Kapuasulu, di Suhaid. Itu ada 2 kolam yang sudah berjalan dan 1 kolam yang lagi proses pembuatan. Oke. Terus kolam terakhir ada di Bogor. Ciampea. Yang sering gua nge-vlog. Ya. Jadi itu adalah sebagai tanggung jawab kita dalam hal konservasi. Jadi kita ikut melestarikan
kita ikut membudidaya ikan tersebut di luar sisi bisnisnya Mas ya. Iya. Jadi yang di kolam pun bukan ikan asal-asalan, ya misalnya ikan sampah, ikan sisa lah. Kita masih kolam, tapi ikan-ikan yang mempunyai kualitas baik atau punya ciri khas unik tersendiri agar tidak punah. Oke. Contohnya yang terakhir yaitu butterfly. Butterfly. 15 ekor kita punya dan gua komit sampai sekarang tidak menjual ikan itu. Padahal ikan itu setelah kemarin champion itu banyak banget yang minta Mas. Banyak yang nyari. Dengan harga yang cukup tinggi pun mereka berani dan menyangkuti. Tapi gua komit ikan itu akan gue simpan untuk karena jadi gua indukan. takut yang sekarang indukan sekarang tidak ada penerusnya. Ketika itu mati dan ikan ini tersebar kan nggak bisa dikawin Mas. Iya, nggak bisa. Nah ikan ini gue kumpulkan dan akan gue roasting kolam. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dalam jangka waktu tertentu gue akan melepaskan ke alam hasil dari budidaya gue. Bukan indukan tua ya Mas ya. Iya. Kalau indukan tua sebenarnya resikonya tinggi di alam. Mereka udah nggak pernah cari makan, nggak pernah berburu. Nggak survive. Nah, Ujungnya mati. Jadi gua akan melepaskan ikan-ikan hasil yang ukurannya mungkin masih medium. Iya. Jadi mereka masih bisa survive adaptasi cepat di alam. Iya. Itu salah satunya Mas. Nah, ini sebetulnya gue pengen ngingetin lo ya. Sekaligus juga ngingetin teman-teman yang nonton vlog ini gitu loh. Ya, ada peraturan Menteri KKP yang mengharuskan semua orang yang melakukan konservasi atas satwa liar langka dilindungi untuk mengembalikan hasil produksinya sebesar 10% ke alam loh. Jadi per tahun itu amanat undang-undang tuh. Itu amanat peraturan pemerintah, amanat peraturan menteri gitu loh. Jadi itu memang jadi bukan karena itikat baik, bukan karena kitanya inisiatif, tapi itu memang kewajiban sebetulnya. Walaupun pemerintahnya juga nggak terlampau serius. Menurut gua kalau pemerintahnya serius ya, dia pantau tuh satu-satu. Ya kan dia kontrol tuh. Lu tahun kemarin panen berapa? 1000. Mana 10%-nya? Kita harus lepasin ke alam gitu loh kan. Nah kalau itu berjalan, menurut gua Arowana Supret langgeng lagi di alamnya. Pasti langgam lagi. Gini, ini juga pernah gue obrolin ke beberapa teman-teman ya. Dulu kalau kita cari ikan, mana lu cari ikan? Ya Suhaid, Kapuas Hulu, gitu loh ya. Cuman kan belakangan nama Suhaid itu agak redup ya, agak redup. Kalah sama terangnya nama Suhaid, Sepauk. Sekarang lagi Sepauk. Kalah sama namanya Belitang gitu ya. Nah, kenapa lu bikin farmnya di Suhaid? Kenapa nggak di Sintang? Kenapa nggak di Belitang? Kenapa nggak di Sepauk? Karena kan lagi tren di sana. Jadi memang ada porsi masing-masing ya, baik Suhaid maupun Belitang. Sebenarnya 88 punya menancapkan kaki dan bendera di sana. Kita mulai dari Suhaid Mas. Karena bener kata lu, jadi Suhaid itu kan dulu terkenal sebagai tempat yang menghasilkan banyak ikan-ikan cantik. Ikan bagus. Sekarang kan nggak ada. Nah, salah satu tanggung jawab 88 terhadap teman-teman di Suhaid, kan mereka yang selalu menyediakan ikan buat kita. Iya. Sebagai feedback buat teman-teman di sana, gue menciptakan lapangan pekerjaan pertama. Gue bangun kolam di sana, melibatkan orang-orang di sana untuk merawat kolam. Iya. Sampai ada juga gudang 88 di sana. Ikan-ikan hasil kolam kita dibesarkan di gudang dan anak-anak Suhaid bebas menjual dengan hanya menyetorkan biaya bulanan plus harga pasaran anakan. Murah loh Mas. Itu murah banget. Jadi teman-teman di sana bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pemasukan dan income yang lebih layak. Karena kita tahu nih, teman-teman kita di Suhaid itu kalau kita lihat kehidupannya masih banyak yang di bawah rata-rata. Iya. Cari duit cuma buat hari ini sebenarnya. Iya benar. Jadi itu gue melihatnya itu sebenarnya agak sedih. Kita pemain ikan di sini, pemain kontes, dalam tanda kutip itu dapat untungnya tuh gila-gilaan. Tapi kan nggak semua berpikir ke sana. Iya. Nah, gua melalui 88 berpikirlah ke sana, mengangkat, ingin mengembalikan kembali kejayaan Suhaid. Baik dari kolamnya, hasil anakannya, pembesarannya. Itu Mas. Tadi lu bilang 88 itu punya 3 kolam, punya 3 farm lah ya. Area. 3 punya kompleks peternakan arwana di Suhaid. Betul. Ya kan? Dari total 3 kompleks itu ada berapa kolam?
Di kolam pertama kita itu ada 16. Ini kolam pertama itu yang kerjasama sama Tejo ya? Ya, sama Kotejo. Kotejo ya? Kotejo. Itu 16 kolam. 16 kolam. Kolam kedua, Kolam kedua yang di bawah tuh oke, itu 16 juga. 16 juga. Nah, di lokasi terakhir yang tanah terakhir itu yang kita beli itu yang kita ambil Yang lagi digali sekarang. proses itu sama Saudi itu kurang lebih 40 kolam kita akan buat. 16 tambah 16 32. 32 tambah 40 72. 72 petak. Di Ciampea Sampai itu 11 kurangin ya 11. 10 lah. 10. Satu kan buat air. Satu buat penampungan. 10 Nah, kolam. berapa total indukan lu sekarang? Indukan gua sih sekarang 1000 lebih Mas ya. Di luar yang 40 kolam ini ya, karena belum jadi ini. Ya. Ini kalau itu udah jadi kurang lebih 2000-an lah total indukan. Jadi sekarang di dua kolam yang udah jalan Plus sama Ciampea. sama Ciampea itu total kurang lebih 1000. Ada lah 1000-an. Lu kalau nggak salah juga masih punya titipan indukan di kolam di Pontianak. Ada, tapi nggak gitu banyak. Nggak begitu banyak ya? 100 lah. Jadi total 1000 lah ya. Kalau 40 kolam ini jadi 40 anggaplah satu kolam isinya 10. Lebih lah. Ya anggaplah 10, lu butuh indukan 400 ekor loh. Iya kan? Dan kan nggak mungkin isinya 10 ya. Paling nggak isinya 20, karena kalau gue lihat di video kolamnya gede-gede tuh. Iya, gede-gede. Ya paling nggak lu butuh 800 ekor tuh. Iya. Makanya gue tadi kurang lebih akan mencapai angka 2000. 2000. Udah ada tuh indukan itu. Kita sambil proses seleksi sih Mas, karena gue bilang tadi gue nggak mau indukan yang biasa aja, jadi bukan harus spesial bukan, tapi punya karakter tiap masing-masing daerah di Kapuas Hulu. Iya. Jadi kayak bisa dari Nangap, punya ekor bulan, kita dari Putu Sibau yang punya karakter dayung panjang, ekornya bermotif, dari Jongkong. Ikan sepauk yang bagus-bagus lu beli nggak lu jadiin indukan di Suhaib? Ada satu kolam yang dayung-dayung panjang, gue naikin juga ke Suhaib ada. Jadi memang nanti tiap kolam A itu ya kolam bulan. Kita kasih nama sesuai karakter ikannya. Nah, pet lovers, dia perlu paling nggak 800 ekor indukan. Yang punya indukan, telepon, jangan lupa uang denger ya. Besok WA gue rame dah. Aduh. Ya iyalah, lu mau nyari sendiri Gak. 800 indukan, pusing pala lu. Nanti kita butuh teman-teman ya. Yoi. Gua lah, nggak mungkin. Tadi kita udah ngomongin kolam. Produktivitasnya kayak apa sekarang? Yang gua tahu sih produktivitas di kolamnya Tejo luar biasa. Sekarang kolam atas Tejo itu Karena gua termasuk titip 2 kolam di situ kan. coba kapan? Ada berapa? Yoi. Ya kan? Sering panennya. Oh. Jadi memang setelah kita bareng Pak Tejo, memang kita lakukan perbaikan. Kita membentuk. Karena dulu kan memang kolam Tejo itu kan dia sempat berkeluh memang kurang kan. Memang ada panen mungkin kurang. Iya. Kita cari jalan keluar. Sempat ada masalah, indukan kita banyak mati. Ingat jawab itu Mas? Iya. Cuman ya kita bukan kapok, tapi kita mencari way out, jalan keluar. Apa sih yang salah? Apa yang kurang sebenarnya? Iya. Akhirnya kita bentuk ekosistem yang baru di penampungan air sebelum masuk kolam. Dan itu perbaikan pakan kita lakuin, air kita lakuin, dan sekarang kan masih Panennya bagus. Panennya bagus. Jadi memang kita perlu kasih sayang lebih buat ikan. Yoi. Biar ikan itu kasih yang baik juga ke kita. Ciampea gimana? Bagus. Bagus ya? Cuma ada masalah kemarin di lumpur. Ikan Ciampea itu Mas, 2 bulan terakhir ini 20 suspek ngeram. Cuma memang banyak yang buang karena kolam-kolamnya lagi progres nih. Iya. Untuk renovasi. Sekarang baru 3 kolam, sisanya masih belum. Jadi mereka udah keburu ngeram karena banyak lumpur, buang. Ngeram, buang lumpur, masuk ke lumpur, buang. Jadi ya sudah, tahun pertama ini Ciampea dengan panen yang ada kita masih bersyukur nih Mas. Rehabilitasi kolam. Yes. Iya. Nah, kalau ngomongin showroom, kalau ngomongin bisnis centernya, sekarang di mana aja poin-poinnya? Ya, ini kita lagi ada di kandang nih kan? Ya. Ini salah satu bisnis centernya 88 Red Gallery. Selain di sini di mana lagi? Kita ada penampungan di daerah Gading Serpong 2 ada 2. Oh, di Gading Serpong ada 2. Itu penampungan kita. Oke, sama ini di Gading Serpong aja berarti udah 3. Ya.
Oke. Kemudian ada warehouse kita di BSD, satu. Di Ciampea kita bikin juga grooming facility satu. Iya. 5. Ponti? Ponti ada 2 rumah plus 1 mega showroom yang akan kita bikin bersama Setiaret. Oh, mega showroom. Mega showroom itu on progress. On progress. On progress. Lu hafal nggak berapa total jumlah ikan? Gua nggak ngomongin indukan nih. Jumlah ikan yang ada di BSD, di Ponti, di Ciampea yang lagi di grooming, yang lagi dipasarin. Kurang lebih ada 1000. nggak sampai. Nggak sampai. Grooming di tempat ini sih nggak sampai. 500-an ada. 500 ada lah ya. Berarti di Ponti mungkin angkanya mencapai 40-an ekor lah ya. Lebih loh mas. Lebih ya? Secara itu hampir 2 rumah kan. Iya. Lebih. Lebih ya. Nih di kandang sini berapa ekor nih? 100 ada pak. 100 ada ya. Maja? Maja. Kalau maja kan ikan kontesnya 88. Sama ada pembesaran juga. Nggak sampai 100 pak. Nggak sampai 100 lah ya. Di Ciampea? Ciampea banyak dong. Banyak banget. Kan semua anakan panen suahit kirim ke Ciampea kan buat digedein kan. Banyak tuh ya. Kalau total 500-an ada. 500-an lah ya. Kayaknya 500 lebih deh. Anakan lu aja 500 ada kali. Iya kalau anakan sama anakan ya lebih. Lebih ya? Lebih. Oke. Gila ini nggak kelar-kelar ini ngevlog ya? Haus. Air mana air? Ini lu udah jawab tadi, tapi gua harus ulang lagi. Apa sumbangan 88 terhadap kemajuan masyarakat di Kapuas Hulu? Karena gini lo Teh, Arowana Supret ini asli Kapuas Hulu, Ya. gitu ya. Para penangkar, para eksportir, para penghobi menambang uang dari Arowana Supret. Tapi harus jujur kita akui beberapa masyarakat di Kapuas Hulu hidupnya di bawah garis kemiskinan loh, Ya. iya kan? Terus gue lihat sendiri. Nah, apa sebetulnya sumbangan konkret 88 Red Gallery terhadap masyarakat di Kapuas Hulu? Gini deh, gue permudah pertanyaannya sama lo. Lo di Suhait punya gudang, Iya. punya kolam 2, Iya. lagi bangun kolam 1. Iya. Berapa total orang yang lo pekerjakan sekarang di Suhait? Bentar ya. Ya, kolam atas 2, 2. kolam bawah 2, gudang 2, mandor pembangunan kolam baru Sama operator juga. 3. berapa orang? Ada 10 lebih ya? Kalau yang berhubungan sama kolam showroom 15 sampai 16. 15 sampai 16 orang ya? Di luar orang-orang di lapangan Yang kerjanya part time. kerjanya cari ikan buat lapangan. Oh, Jadi bukan cuma transaksi jual beli ya. iya. Ini mereka memang cari ikan buat kita, tapi di luar itu kita punya tanggung jawab. Ketika mereka butuh sesuatu, ketika mereka Kita support mereka. itu ada kurang lebih 45 orang. Jadi karyawan yang makan gaji, yang digaji tiap bulan sama 88 Red Gallery di Suhait sekitar 16 orang ya? 15-16 orang. Belum termasuk orang-orang yang memang bantu 88 hunting ikan. Jadi memang jadi ya, gua dari hulu sampai hilir akan kita kerjakan dengan orang-orang di pos-pos masing-masing. Iya. Tidak mudah, tapi ya kita harus coba. Oke. Ini yang terakhir. Akhirnya Kasihan Ratman pegel. dia pakai tripod, kita yang coaching terus. Apa sumbangan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh 88 Red Gallery untuk kelestarian Arowana Supret di habitat aslinya? Ya, tadi gua bilang, gua singgung dalam kurun waktu tertentu ini, sebagian dari hasil budidaya kita akan kita lepas ke alam. Oke. Itu komitmen kita di 88 Red Gallery. Jadi bukan melepas indukan, tapi melepas hasil dari budidaya tersebut. Iya, karena kalau lepas indukan, kita udah pernah coba dan akhirnya banyak yang mati. Karena nggak bisa adaptasi kan. Nggak bisa adaptasi. Udah nggak lincah buat cari Betul. Jadi sebetulnya ya,
kalau mau melepas liarkan supaya dia bisa hidup dan berkembang biak lagi di alamnya, sebaiknya itu ya mungkin 35 sampai 45 cm sih. Medium lah. Medium, Mereka kelas medium. masih oke. Masih gesit. Cuman gini loh, melepas liarkan itu nggak sembarangan. Iya. Atau harus pilih tempatnya yang benar. Betul. Ya, jangan hari ini lo lepas, 2 jam kemudian ada yang jaring. Ya, jadi ngelepasnya harus di tempat yang benar. Terus kemudian yang kedua harus koordinasi sama Ya. masyarakat adat setempat. Betul. Karena masyarakat adat setempat yang bakal jagain ikan yang lo lepas. Betul. Sama yang tiga, lo harus koordinasi sama penguasa atau pejabat yang bertanggung jawab atas Taman Hutan Nasional Danau Sentarum Betung Krihun. Iya. Dan karena sekarang manajemen authority Arowana itu ada di KKP, lo juga harus kerjasama sama KKP. Setuju, Mas. Supaya apa? Supaya itu bisa dicatatkan sebagai 88 Red Gallery sudah memenuhi kewajiban sesuai yang diperintahkan oleh Undang-undang. undang-undang gitu. Terus yang kedua, mereka akan catat dalam setahun berapa yang sudah dilepas liarkan. Iya. Jadi pemerintah tuh punya datanya gitu loh. Oke, baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Cukup. Udah nggak ada. Lagi kerja. Hah? Lagi kerja. Lagi kerja ya? Iya. Baiklah. Oke, pet lovers, demikian obrolan kita sama Randy Suwandi, salah satu founder dari 88 Red Gallery. Mudah-mudahan bisa menjelaskan banyak hal, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa tonton terus channel YouTube 88 Pet Gallery, where your hobbies begin.